Meskipun Natal tahun ini kita belum bisa beribadah di gereja, penghayatan makna Natal tetap tidak boleh sirna. Dalam menyambut masa Natal, GKI Samanhudi menyiapkan paket Natal bagi umat dan simpatisan berupa rangkaian lilin Advent dan Natal serta buku kisah serumpun buluh. Umat diharapkan menyalakan kembali rangkaian lilin Advent dan Natal yang sudah dibagikan tahun lalu di rumah masing-masing. Panitia Natal telah menyediakan lilin pengganti untuk dipasang pada rangkaian krans. Bagi umat yang belum mendapatkan rangkaian lilin atau yang kondisinya sudah rusak, mohon mendaftarkan diri untuk mendapatkan rangkaian lilin yang baru. Panitia Natal juga telah menyediakan buku kisah serumpun buluh yang merupakan kumpulan cerita pergumulan dan refleksi iman umat di masa pandemi. Buku tersedia dalam bentuk cetak dan elektronik. Untuk mendapatkan paket Natal, setiap keluarga dimohon untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengisi formulir pada link tertera atau dengan menghubungi Tata Usaha GKI Samanhudi. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada warta jemaat. Kiranya melalui paket Natal ini kita dapat lebih merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang melahirkan sukacita di hati kita masing-masing. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Kepada umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menyikapi situasi kita saat ini dan ke depannya, Majelis Jemaat GKI Samanhudi mengadakan survei untuk mengetahui kondisi, pandangan, dan harapan umat terhadap program dan kegiatan gereja. Menyadari pentingnya survei ini, kami mendorong umat untuk berpartisipasi dengan menyediakan waktu kurang lebih sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaan survei dengan sebaik-baiknya. Survei dilakukan bagi seluruh umat yang beribadah dan berkegiatan di GKI Samanhudi dengan batasan usia mulai dari 10 tahun ke atas. Melihat kebutuhan umat dalam masa pandemi yang sudah semakin membaik, Majelis Jemaat GKI Samanhudi mengajak umat untuk terlibat dalam pelayanan di GKI Samanhudi. Data yang masuk ke dalam survei bersifat rahasia dan digunakan untuk pelayanan di GKI Samanhudi. Bagi anak atau remaja dapat mengisi survei sendiri atau dengan bantuan dan pengarahan dari orang tua. Survei dibuka dari tanggal 7 sampai dengan 30 November 2021 dan diperuntukkan bagi anggota GKI Samanhudi dan simpatisan. Link survei tiny.cc/survey_Samanhudi. Majelis Jemaat GKI Samanhudi mengucapkan terima kasih atas kesediaan umat dalam mengisi survei. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Randy di Berita Terkini. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan juga bersemangat. Masih ingatkah saudara di bulan Agustus yang lalu, tepatnya di bulan kesaksian dan pelayanan, ada sebuah program bertajuk Satu Aksi untuk Edukasi. Sekarang kita akan berbincang dengan para panitia dan juga tim kesaksian pelayanan mengenai progres program tersebut. Yuk, ikuti saya. Saudara-saudara, saat ini kita akan mendengarkan cerita dari Kak Zerlin dan juga Kak Samuel selaku perwakilan dari panitia Satu Aksi untuk Edukasi, serta cerita dari Kak Widi selaku perwakilan dari tim kesaksian pelayanan tentang progres penggalangan dana yang sudah dilakukan sejauh ini.
Inisiatif awal kami memulai program ini adalah karena melihat pandemi ini merubah banyak hal, termasuk pola pikir kita tentang berbagi. Karena kesulitan hidup yang dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Tapi kita terpanggil untuk tetap memiliki hati yang mau memberi dan membantu sesama, karena Tuhan terlebih dahulu menjadi teladan kasih bagi kita. Oleh karena itu, Komisi Pemuda GKI Samanhudi dan tim kesaksian pelayanan mengajak serta umat untuk bersama-sama memberikan sebagian dari berkatnya untuk membantu adik-adik kita di sekolah Samaria yang orang tuanya terdampak dari pandemi. Selain melakukan donasi, panitia juga mengadakan English for Business Class, sebuah kesempatan bagi teman-teman untuk belajar secara spesifik kemampuan berbahasa Inggris yang digunakan dalam lingkup pekerjaan dan profesional. Puji Tuhan, selama waktu kurang lebih 1 bulan, panitia sudah mencapai target donasi dan bahkan melebihinya. Peserta untuk English for Business Class pun juga banyak dan antusias loh. Donasi yang sudah terkumpul ini sebesar lebih dari 165 juta rupiah akan didonasikan untuk 30 siswa di sekolah Samaria. Program Orang Tua Asuh GKI Samanhudi tidak berhenti sampai di sini. Program OTA akan berlanjut dan kita selalu membuka kesempatan untuk jemaat ikut berpartisipasi menjadi orang tua asuh. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Delviana di nomor 0816 1363 873. Wow, so amazing ya ketika Tuhan telah memakai kita semua sebagai perpanjangan tangannya. Sehingga teman-teman guru dan juga rekan-rekan siswa di sekolah Samaria dapat difasilitasi kembali ke dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih kepada respons positif umat yang mau bahu-membahu membantu rekan-rekan dan juga siswa sekolah Samaria, walaupun dalam situasi pandemi. Tuhan menyertai kita semua. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada seluruh donatur, panitia dan anak-anak dari sekolah Samaria sudah menyiapkan sesuatu. Mari kita saksikan. Shalom, saya Christian, siswa SMP Samaria. Mengucapkan terima kasih kepada GKI Samanhudi atas perhatian dan bantuannya kepada saya. Terima kasih. Terima kasih dari saya kepada GKI Samanhudi. Terima kasih. 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 Terima kasih Bu Meli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Om Tata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. God bless. Demikian liputan dari saya. Jangan lupa, COVID-19 masih ada di sekitar kita.
Ingat selalu untuk menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Salam satu aksi untuk edukasi. Tuhan memberkati kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung kembali dalam kebaktian online minggu ini. Tema kebaktian hari ini adalah hidup di zaman akhir. Pelayan firman hari ini adalah Pendeta Timur Citrasari dari GKI Bekasi Timur. Kepada setiap pelayan kebaktian, kami mengucapkan terima kasih. Pada kebaktian Minggu Kristus Raja, tanggal 21 November 2001 mendatang, kita akan mengadakan ritus pengenangan bagi mereka yang dipanggil pulang selama masa pandemi. Kita akan menyebut nama-nama mereka sebagai tanda bahwa mereka tidak kita lupakan. Dan kita juga akan mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Mari kita menyiapkan hati dengan mengambil waktu teduh sejenak sebelum memasuki ibadah ini. Umat kekasih Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dengan memuji dan mengagungkan Dia bersama dengan segenap ciptaannya. Dengan berdiri kita serukan, semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, kita hidup di masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
apa yang perlu kita persiapkan? Di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ke-13 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Sejauh mana kita telah bersiap diri menjelang kedatangannya? Bagaimana kita mengisi hidup dalam masa penantian ini? Marilah dengan segala kerendahan hati kita menghadap Tuhan untuk mengakui kegagalan kita jika kita belum sepenuhnya hidup mawas diri menjelang kedatangan Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami tunduk di hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Di masa penantian ini, waktu hidup kami masih sering diisi dengan keinginan untuk mengejar kesenangan duniawi. Kami kadang terlalu memikirkan kepentingan diri kami sendiri, sehingga kami kurang peduli terhadap sesama. Kami masih sibuk mengejar pengakuan dan penghargaan diri, sehingga kurang memiliki empati dan belas kasih terhadap sesama yang terluka. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan, yang panjang sabar. Engkau sabar menantikan kami berubah. Kiranya kami tidak menyia-nyiakan kesabaran-Mu, dan Roh Kudus-Mu mendorong kami untuk segera berbenah diri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Engkau sabar menanti, sedikit tak jemu, menungguku bukakan bagimu pintuku. Tuhanku ku akui, ku pakai namamu, tetapi ku biarkan di luar rajaku. Engkau menyapa daku dengan lemah lembut, untukmu telah ku tahan derita kemelut. Beginilah caramu menyambut Tuhanmu, oh Yesus, berilah ampun masuki hatiku. Berita anugerah diberikan kepada setiap kita yang mengakui kesalahan, memohon belas kasihan Tuhan, dan bertekad hidup di dalam pertobatan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-10, ayat 40 dan 43 berbunyi, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Di
Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sama untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergemar. Janji-Nya ku dengar, karena Yesus milikku, ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat yang Tuhan kasih, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena membaca Alkitab bisa kami lakukan dengan begitu leluasa. Kami bisa membaca dimanapun kami mau, kami bisa membaca kapanpun kami ingin. Walau kadang yang seperti itu membuat kami kurang menghargai kesempatan membaca Alkitab, kami tahu kami membutuhkan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, dalam kebaktian minggu saat ini ketika kami berkumpul bersama-sama hadir di hadirat-Mu, hendak membaca firman-Mu, temani kami. Bantu kami menghayati nikmatnya bisa membaca Alkitab. Bantu kami menikmati setiap ayat yang kami baca. Mampukan kami untuk melakukannya seperti yang Engkau mau. Dan dengan demikian kami diperlengkapi menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini padamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam tubuh tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya, seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah banyak menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Orang-orang yang kudus yang diam di tanah ini, merekalah orang mulia yang amat kusuka. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Tuhanlah bagianku, warisan dan pialaku, Kau sendiri meneguhkan yang jadi milikku. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Ku memuji Tuhan yang menasihati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Hatiku bersorak dengan tentramku berdiam, karena tak Kau serahkanku pada kematian. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Kau tunjukkan padaku sebuah jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Bacaan kedua diambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 25. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku
di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, permainan Squid Games sedang seru-serunya akhir-akhir ini. Siapapun kita, berapapun usia kita, biasanya gemar memainkannya. Ya, permainan ini memang mulai populernya dari luar Indonesia. Tapi kita dengan mudahnya meniru. Di sejumlah mal ada boneka anak perempuan yang menoleh dengan tatapan tajam itu. Dan di belakangnya sejumlah orang bersiap-siap untuk bergerak diam
bergerak, diam, tergantung kapan dia menoleh. Permainan itu mengajarkan kita pentingnya kewaspadaan. Waspada kapan anak perempuan itu menoleh. Begitu dia menoleh, apapun yang sedang kita lakukan, freeze. Apapun yang sedang kita lakukan, stop. Posisi kita mungkin sedang miring, posisi kita mungkin sedang nyaman atau tidak nyaman, sedang setengah melangkah, sedang menapak dengan kokoh. Begitu dia menoleh, stop. Permainan itu memang serunya begitu. Ketika sekian orang, ada yang lupa freeze, ada yang lupa stop, ada yang nanggung tidak bisa stop, ada yang sedang di tengah-tengah menuju stop itu keburu si anak perempuan menoleh, lalu mereka tewas, lalu mereka dianggap gagal. Dari sisi permainan seru. Dari sisi permainan menarik. Kita belajar mengatur irama kapan dia menoleh. Kita belajar menyesuaikan irama bagaimana kita bergerak. Kemana kita melangkah. Seberapa jauh kita bisa mengandalkan diri kita untuk sampai titik tertentu sebelum dia berpaling. Tapi dalam hidup yang sesungguhnya, mewaspadai tanda-tanda itu tidak selalu enak, tidak selalu mudah, lebih sering melelahkan. Misalnya saja, belakangan ini juga, ada sebuah nyanyian yang judulnya Mendung Tanpa Udan. Saya tidak tahu Bapak Ibu mengenalnya atau tidak, tetapi salah satu syairnya mengatakan begini. Aku moco koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Kisah tentang sepasang suami istri yang pastinya sudah melewati sekian tahun pernikahan, sehingga mereka tidak tampil lagi dalam balutan jas atau gaun pernikahan, tidak tampil lagi dalam suasana formal, mereka sudah jadi orang biasa. Mereka tidak lagi saling harus waspada satu terhadap yang lainnya. Tidak apa-apa kalau istri melihat keburukan suaminya. Tidak masalah kalau suami tahu kejelekan istrinya. Baca koran sambil sarungan. Belanja dasteran. Tidak perlu make up, tidak perlu rapi, biasa-biasa saja. Dan posisi seperti itu seringkali adalah posisi yang nyaman. Melonggarkan kewaspadaan. Tidak perlu jaga-jaga. Tidak usah jaim. Santai. Jelek pun gak apa-apa. Ketahuan karakter tidak bagusnya gak apa-apa. Dia sudah menerima saya. Berbeda ketika sebelum pernikahan itu berlanjut selama sekian tahun, masing-masing masih saling waspada. Masing-masing masih saling hati-hati. Kalau aku ketahuan jeleknya, dia bisa meninggalkanku. Kalau aku ketahuan lemahnya, bisa jadi dia tidak lagi bersamaku. Waspada, melelahkan. Waspada, capek. Jaga-jaga, itu hanya sanggup dilakukan orang, hanya sanggup kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, saya lakukan, dalam jangka waktu tertentu. Lebih dari itu kita lebih senang dasteran, sarungan, sandalan, selonjoran, santai, nikmat, tanpa beban, tanpa kekhawatiran. Persoalannya, dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk waspadalah. Waspada menjadi bagian dari gaya hidup orang Kristen. Waspada menjadi salah satu hal yang selalu harus kita ingat-ingat. Bukan berarti murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah tertawa. Bukan berarti mereka tidak pernah ngobrol santai. Bukan berarti mereka tidak pernah berteman, hahaha. Yakinlah sebagai murid-murid Tuhan Yesus,
Mereka punya waktu untuk bercengkrama, bercanda, berteman seperti biasa. Namun ada satu kata dari Tuhan Yesus yang selalu Tuhan Yesus ingatkan pada murid-muridnya dulu dan sekarang. Waspadalah. Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Waspadalah karena ini adalah hari-hari terakhir. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah. Mengapa Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk waspada? Padahal Tuhan Yesus tahu betul murid-muridnya. Ditinggal berdoa sebentar, tidur. Ditinggal sebentar dalam kesibukan yang lain, abai. Dan ini bagian dari sejarah Israel. Ditinggal Musa sebentar ke gunung, larut membangun anak lembu emas. Berapa lama sih manusia sanggup bertahan waspada? Berapa lama sih manusia sanggup bertahan berjaga-jaga? Manusia bisa lelah, bisa capek, bisa lost. Dan Tuhan masih mengingatkan kita untuk waspadalah. Realistiskah yang Tuhan minta dari kita? Tidak sadarkah Tuhan bahwa kalau memang itu yang dimintanya, murid-murid bisa kebobolan. Murid-murid bisa kelolosan. Tapi justru karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkali-kali mengingatkan, waspadalah. Karena manusia, murid-murid, saudara dan saya bisa lupa. Kita terbiasa dengan kenyamanan ketika kita sudah berkeluarga sekian tahun, dia sudah tahu siapa saya sudah tahu siapa dia, kita tidak perlu berjaga-jaga lagi. Jelek-jeleknya kita sudah saling tahu. Ketika kita sudah bersahabat sekian lama dengan teman SD, TK, maka kita masing-masing sudah tahu dari kecil plus minus kita masing-masing. Tidak perlu berjaga-jaga. Tidak perlu khawatir. Busuk-busuknya kita juga sudah tahu. Ketika kita sudah bersama-sama melayani selama tahunan, belasan, bahkan mungkin puluhan tahun. Kita masing-masing sudah tahu sisi lemah satu yang lainnya. Dia memang selalu terlambat. Dia memang tidak bisa menyanyi. Dia memang begini dan begitu. Sama seperti dia juga tahu kelemahanku. Lalu kita masing-masing santai. Tidak pusing, tidak perlu menjaga diri, menjaga kualitas kita masing-masing. Toh sudah saling terbuka satu dengan yang lain. Tapi bagi Tuhan Yesus, baik di tengah keluarga, dalam kehidupan bertetangga, di gereja sekalipun, waspadalah. Bukan berarti kita tidak percaya pada teman kita, bukan berarti kita tidak percaya pada anak kita, orang tua kita, pasangan kita. Tapi karena kita hidup di zaman akhir. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang setiap saat, kapanpun, Tuhan bisa datang. Dari awal Tuhan memang sudah mengatakan bahwa Ia bisa datang kapan saja. Tidak ada gunanya kita mencoba menghitung-hitung tanggal. Oh, ini sudah menjelang akhir tahun, berarti Tuhan akan datang pada awal tahun. Oh, sekarang sudah musim hujan, berarti Tuhan akan datang pada musim kemarau. Oh, sekarang sedang ada kecenderungan ini atau itu, berarti sebentar lagi Tuhan datang. Tuhan akan datang adalah sebuah kepastian. Waktunya kapan Tuhan tidak memberitahu. Tapi berarti kita memang hidup di masa ketika kita harus memperhatikan, mewaspadai, berjaga-jaga kapan Tuhan datang. Kapan ketika kita semua diubahkan. Dan jika itu yang Tuhan ingatkan, berjaga-jagalah, waspadalah, berarti waspada, berjaga-jaga adalah bagian penting yang tidak terelakkan menjadi bagian dari hidup kita. Berjaga-jaga dan waspada dalam hal apa? Dalam hal memelihara tumbuh kembang iman kita. Ketika kita berada di tengah-tengah keluarga yang tahu betul plus minusnya kita. Tahu betul bahwa kita susah bangun pagi. Tahu betul betapa kita lebih suka melekan sepanjang malam. Bukan berarti kita jadi punya alasan, ya sudah tidak usah ke gereja. Toh anak-anak sudah tahu kalau saya, papanya, mamanya capek bekerja.
Tidak usah repot-repot nyetel alarm untuk melihat tayangan perdana kebaktian minggu. Toh bisa diulang lagi kapan saja. Ketika kita ada di tengah-tengah teman-teman sepelayanan, ketika kita masing-masing satu dan lain sudah saling tahu kelemahan, kekurangan masing-masing, tidak usah pura-pura rajin berdoa, tidak usah bergaya-gaya hafal ayat Alkitab. Padahal bagi Tuhan Yesus, bukan soal berlomba hafal-hafalan ayat Alkitab. Bukan soal berlomba rajin-rajinan berdoa. Tapi rajin berdoa, mengenal ayat Alkitab. Penting. Bergereja bersama, sekalipun online, bermakna. Dan ketika kita menganggap bahwa kita ada di tengah keluarga, kita ada di tengah teman-teman, tidak perlu lagi menjaga diri, tidak perlu lagi menjaga sikap, tidak perlu lagi menjaga standar hidup orang Kristen, maka kita kehilangan kewaspadaan itu. Kita kehilangan sikap berjaga-jaga itu. Dan ketika saat itu, pada saat seperti itu, ketika kita sedang tidak waspada, ketika kita sedang tidak berjaga-jaga, Tuhan datang. Tuhan melakukan cek and recheck siapa saja, seperti apa saja umatnya. Mau bilang apa kita? Mau ngomong apa kita? Tuhan sorry, saya sedang enak-enak tidur siang. Tuhan maaf, saya sedang asik beristirahat. Tuhan teman-teman saya ini sudah kenal saya seperti apa adanya saya. Saya tidak perlu lagi berjaga-jaga seperti ini atau seperti itu. Ketika Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, waspadalah, berjaga-jagalah, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tuhan tahu betul plus minus murid-muridnya. Betapa mereka bukannya tidak mungkin gampang terpesona. Betapa mereka bukannya tidak mungkin gampang terkecoh. Tapi justru karena itu Tuhan tidak bosan-bosannya mengingatkan, waspadalah, berjaga-jagalah, hati-hatilah. Dan hal yang sama, permintaan yang sama, juga Tuhan ingatkan lagi pada kita. Justru karena Ia tahu kita kerap terjebak dalam kenyamanan. Kita gampang lost ketika ada di tengah-tengah keluarga. Kita gampang kehilangan kewaspadaan justru ketika ada di tengah-tengah teman sepelayanan. Waspadalah, berjaga-jagalah. Setiap kita adalah murid Kristus. Dan pada setiap murid Kristus ada tanggung jawab yang diberikan. Setiap kita adalah orang Kristen. Dan pada setiap orang Kristen ada standar hidup yang jelas. Waspadalah, karena kita tidak tahu kapan saatnya. Berjaga-jagalah, karena kita tidak pernah bisa menebak kapan Tuhan meminta pertanggungjawaban dari kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan syafaat kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau peduli pada kami. Setiap urusan kami, betapapun biasanya, betapapun sepelenya, Engkau tetap peduli. Dan dengan rasa syukur karena kepedulian-Mu itu, kami memanjatkan syafaat kami. Kami mau menyerahkan ya Tuhan kehidupan bersama kami di GKI Samanhudi ini. Kami bersyukur sekalipun kami belum bisa hadir, bertemu, beramah tamah, berakrab-akrab satu dengan yang lain secara langsung, secara tatap muka, Tuhan memelihara kami sedemikian rupa melalui pelayanan online. Kami mohon ya Tuhan, Engkau sendiri yang menjagai, memberkati, mendampingi, menolong proses persiapannya. Setiap proses rekamannya, setiap orang yang terlibat di dalamnya. Betapapun dan bagaimanapun, para pelaku-pelaku ini adalah orang biasa Tuhan. Kadang lelah, kadang jenuh, kadang kehabisan ide. Kalau Engkau telah memelihara selama dan sepanjang pandemi ini, kami tahu itu adalah anugerah-Mu. Biarkanlah ini menjadi pelayanan yang jadi berkat bagi banyak orang. Menjangkau lebih luas daripada yang bisa kami pikirkan. Dan di dalamnya serta melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan di berbagai tempat, di rumah sakit, yang ikut mendengarkan, ikut menyaksikan kebaktian online ini. Biarlah Tuhan rasa dekat denganmu betul-betul dirasakan. Kehadiranmu betul-betul dihayati. Dan ini menjadi kekuatan bagi jemaatmu dimanapun mereka berada, apapun yang sedang dirasakan, apapun yang sedang dihayati. Bagi mereka yang sakit Tuhan, berkenanlah Tuhan hadir, menguatkan, mendampingi, memberikan ketelatenan dalam proses pengobatan. Bagi saudara-saudara kami yang berbeban, biarlah Tuhan menunjukkan kehadiran-Mu dan dengan demikian saudara-saudara kami tahu bahwa mereka tidak pernah sendirian. Ada Engkau Tuhan yang selalu sedia menemani tiap pergumulan yang terjadi. Tentu kami juga tidak melupakan ya Tuhan, semakin dekatnya kami pada hari Natal. Pelan-pelan persiapan-persiapan sudah mulai dilakukan. Kami punya impian, punya harapan tentang Natal tahun ini pasti. Tapi kami mau belajar percaya bahwa seperti apapun Natal kami nanti, Engkau yang hadir di tengah-tengah dunia, Engkau yang mengasihi kami manusia berdosa, akan memberi kami kesempatan untuk merayakannya dengan cara yang spesial, akan memberi kami kesempatan untuk menikmatinya sedemikian rupa. Kami mau menyerahkan panitia Natal, persiapan Natal di tempat ini, di gereja ini, dan biarlah apapun yang sedang dilakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan majelis jemaat Tuhan yang mempersiapkan, menyelenggarakan berbagai bentuk pelayanan dengan bukan sekedar sebagai sebuah kewajiban gerejawi, tapi dengan sepenuh cinta, dengan sepenuh tanggung jawab
bahwa kepada majelis jemaat Tuhan telah menitipkan umat Tuhan yang perlu terus dipelihara. Mampukan majelis jemaat untuk bekerja sama, berkreasi, mengerjakan tiap hal dengan sedemikian bertanggung jawab, dan di dalamnya, melaluinya, umat-Mu boleh bertumbuh semakin matang, semakin dewasa, berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan pemerintah kami yang juga berupaya keras melakukan sebaik-baiknya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami tahu mereka tidak sempurna, mereka punya kelemahan, dan biarlah Tuhan menolong juga para pemimpin kami untuk melakukan segala sesuatu dalam takut akan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami tahu Engkau mendengar doa kami dan melampaui segala kekurangan kata-kata, ketidaksempurnaan cara pikir dan perhatian kami. Kami mau menyerahkan kepadamu agar doa ini sungguh boleh disempurnakan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hari makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami Marilah kita memuliakan Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28 tertulis, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Dan berkatilah persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat kekasih Tuhan, kita telah menerima anugerah keselamatan oleh karya penebusan Kristus. Namun janganlah kita lengah. Mari kita gunakan waktu di zaman akhir ini untuk terus menjadi berkat bagi keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita. Biarlah nanti ketika tiba waktunya kita berjumpa dengan Tuhan, kita kedapatan sebagai umat yang setia sampai akhir. Bila sangkakala mendekatkan zaman terhenti,
Jemaat yang dikasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. We satisfy your soul thirst